Saya share tentang soal nomor 101 ya dari grup kita. Oke, ini adalah soal nomor 101, seorang laki-laki, beliau usia 60 tahun, dengan dada tidak nyaman saat bekerja berat ya. Saat bekerja berat, dia datang ke poli saya. Dengan riwayat PCI 3 tahun yang lalu, hasilnya tidak dibawa, pasiennya juga tidak tahu dipasang stent di mana saja, hemodinamik baik, tensinya ya bagus lah. Saya agak lupa, mungkin sekitar 110, 120. Tapi beliau ini berhenti minum obat sejak 3 bulan yang lalu. Di satu dari anamnesa ini kita ingin tahu nih kira-kira derajat severity dari anginanya bagaimana. Nah, ini adalah dari Kanada ya, untuk CCS score untuk melihat apa namanya tingkat severity dari angina, dan di sini beliau termasuk yang kelas 1 ya. Jadi adanya angina pada saat aktivitas yang cukup berat. Nah, sekarang kita lihat ECG-nya. Jadi dari pasien ini beliau iramanya sinus enggak? Ya, teman-teman semua tahu ini sinus karena 1P diikuti oleh 1 QRS. Lalu 1P, 1 QRS. 1P selalu diikuti oleh 1 QRS. 2, rate-nya berapa kali per menit? Kurang lebih sekitar 75 kali per menit ya. Kan 4 kotak ya. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kurang sedikit ya, mungkin kurang lebih sekitar 80 kali per menit. Jadi ini sinus 80 kali per menit, aksesnya normal enggak? 1 positif, AVF positif, so normal akses. Kemudian kita hitung pertanyaan nomor 4 dari 7 langkah PR interval. PR intervalnya kita lihat dari sini sampai sini normal ya. Terus kita melihat ada QRS lebar. Ada enggak QRS lebar di V1? Enggak ada. V6 ada enggak? Lihat LBBB? Enggak ada. Kemudian kita lihat hipertrofi ventricle. Hipertrofi ventricle kalau kita lihat dari V1, V2 sama V6, ini memang ingat ya, ini adalah separuh. Jadi artinya kalau kita lihat yang ini paling dalam, ini bisa sampai mencapai 10. Ini 11,5 ya, 12 lah. Berarti ini bisa sampai 24. 24 kan dalamnya ya. Tapi yang di V6 memang kecil ya. Ini kurang lebih kalau kita ukur ini sekitar 5, jadi 10 lah, realnya 10 ya. Realnya 10, kurang lebih 10. Nah, real 10 kalau kita masukkan kriteria LVH juga enggak cocok. Kalau atriumnya normal aja. Nah, kemudian kita masuk ke kemana? Ke koroner ya. Jadi jelas di sini teman-teman lihat ada suatu ST elevasi, yaitu di V1 dari sini tidak begitu kelihatan, tapi lihat di sini ini ada ST elevasi. Di sini jelas ST elevasi, di sini jelas ST elevasi, di sini juga ST elevasi. Jadi ST elevasinya terutama V1, V2, V3, V4. Di sini kurang lebih sekitar 2,5 mili ya, 2,5 ya. Di sini sekitar 2 mili mungkin ya. Kalau di sini sekitar 1 mili. Kalau di V4 sekitar 1 mili ya. Oke, jadi yang jelas ada ST elevasi dan ini gelombang Q ya ini ya, jelas ini gelombang Q, R-nya nggak ada. Nah, ini R-nya nggak ada. Jadi kita curiganya ini ada suatu kelainan di V1 sampai V6. 1 dan AVL juga bisa. Nah, kita ulang lagi tentang evolusi dari infak miokard ya. Ini yang normal, kemudian terjadi ST elevasi ya. Kalau berlanjut terjadi gelombang Q, tapi ST elevasi masih tetap ada. Kemudian gelombang Q-nya makin dalam, ST elevasinya mulai turun nih, ya. Kemudian kalau yang betul-betul terjadi komplit infak setelah beberapa hari atau minggu, ini akan flat lagi ya. Kemudian T-nya terbalik.
Kemudian setelah beberapa bulan atau bahkan tahun, T-nya akan naik lagi ke atas. Jadi seperti ini. Ini yang betul-betul sudah old myocard infarct. Kadang-kadang pasien bertahan seperti ini terus juga sering yang seperti ini. Jadi tidak sampai ke T-nya balik, itu juga nggak selalu seperti ini. Nah, ini adalah guideline dari ESC. Kita lihat di sini intinya kalau pada V2, V3 itu kalau usia di atas 60 tahun ya harus lebih dari sama dengan 2 mm. Kita lihat pasien tadi V2, V3 memenuhi syarat nih sekitar 2 mm. Jadi apakah ini suatu STEMI gitu? STEMI. Ya, kita evaluasi lagi hampir sama lah ya. Oke, jadi kita lihat. Tetapi kita ingat lah ya bahwa dulu sudah pernah tak ajari juga bahwa ada beberapa pasien dengan namanya LV aneurysm. Ya. Kita lihat di sini ada ST elevasi, ini jelas juga ada ST elevasi. Ini separuh ya. Tadi sudah kita hitung ini sekitar 2,5. Ini sekitar 2 mili ya, yang real ya. Berarti ini sekitar berapa ini? Ini 5 tambah 5 tambah 1 misalnya atau 1,5. Berarti di sini 11,5 ya. Ini berapa? Ini sekitar 10 ya. 10 kali 2 berarti berapa? 20. Ini 1 mili kali 2 mili ya. Ini sudah saya hitung 2 kali lipat. Jadi 2,5 atau 3 lah ya. Oke. 2, 3, 2. Oke. Nah, ini saya mau melanjutkan tentang LV aneurysm. Jadi beberapa pasien setelah STEMI tadi itu kadang-kadang ST elevasinya tetap ada ST elevasi kurang lebih 60%. Nah, ya, 60%. Nah, ini adalah gambaran yang khas dari suatu LV aneurysm. Jadi tetap ada ST elevasi dan ini berlangsung sampai bertahun-tahun seperti itu. Tapi pasien ini tidak ada infak, ya, cuma ada ST elevasi aja. Tapi bukan infak akut maksud saya. Ya. Jadi ini tetap ST elevasinya tetap terjadi di atas. Nah, ada kriteria untuk membedakan, dulu saya pernah ajarin juga bahwa intinya pada pasien yang ada ST elevasi itu kita hitung eh, namanya gelombang T wave amplitude dan QRS amplitude di lead phase 1 sampai V4. Paling gampang adalah kita melihat salah satu, kemudian kalau salah satunya itu kurang dari 0,36 mana? Nah ini, kalau lebih dari 0,36 maka akut STEMI. Tapi kalau kurang dari 0,36 maka mungkin suatu aneurysm. Jadi ini caranya ST-nya ke atas dibagi uh, gelombang QRS amplitude-nya. Misalnya ini contoh pada pasien ST elevasi, ST-nya berapa, di sini berapa. Ini misalnya T-nya ada 6 kotak, 6 mili, QRS-nya 18, berarti 0,33. Nah, kembali ke pasien kita tadi, misalnya yang atas ini kita anggap 3 mili ya, yang di V2, paling tinggi kayaknya di V2 kan ya. V2 3 mm. Oke. Yang bawah berapa nih? Ini 1, 5, 10, ini 12 kali 2 berarti 24. Ini misalnya ST segmennya kita lihat di sini ya. Posisi di sini. Nah, berarti kan 1, 2. Oke lah ini 4. 4 mm kali 2 ya. 4 atau 5 ya. 5 per 24 kalau 2,5 ya. 2,5 kali 2 5 jadinya. Oke, 5 per 24 berapa? 5 per 25 aja 0,2 ya kan? Berarti kurang lebih ini masih sekitar kalau kita anggap ini misalnya 6 mili sekalipun 6 per 24 berapa? Berarti seperempat ya, seperempat kan? Berarti 0,25 kurang lebih. Artinya dari penelitian tadi ini masih kurang dari 0,36. Berarti kita curiganya ini suatu LV aneurysm, ya kan? Nah, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ini? LV aneurysm benar apa enggak ya? Nah, tetapi kalau ini pasien ini datang ke tempat teman-teman di klinik Anda, di UGD atau di klinik di apapun, ingat teman-teman punya salah satu tools yang dulu pernah saya share juga namanya Hemax, skor Hemax ya. Jadi Hemax score ini
ya, HEMOX score ini untuk melihat pasien dengan chest pain kira-kira perlu kita opnamkan apa enggak. Di sini kita akan membagi very low risk, di mana pasien bisa langsung pulang, low risk, ya. Kita jelas bukan, ini bisa dipulangkan dengan catatan kalau di kita ya, dipulangkan dengan catatan. Kalau moderate risk harus dievaluasi. Nah, kalau high risk harus dipikirkan masuk ke ruang intensif. Ini mungkin ruang biasa atau ruang observasi. Kalau ini bisa pulang. Kalau ini jelas bukan. Ya. Nah, karena pada pasien yang misalnya very low risk, maka kemungkinan terjadi ACS ada beberapa studinya ini, yang ini bisa terjadi hanya satu, yang lainnya nol, jadi relatif aman. Very low risk. Kalau yang low risk ada peningkatan, moderate risk makin tinggi lagi. Ya. Oke, jadi bisa dilihat di MD Calculator, teman-teman bisa browsing, ada di apa namanya, Android juga ada. Kemudian kita coba ini masukkan contoh pasien ini, kita masukkan. Ini usianya 60 tahun. Kemudian kita klik laki-laki. Kemudian jelas di sini ada akut iskemik yang iskemik kan, akut kan, masih relatif akut karena kita tidak bisa ngomong tuh. So, pada beliau ini termasuk moderate risk. Jadi risk untuk terjadi ACS atau MIS dalam 30 hari ini 33,7%. Berarti pasien ini akan lebih baik jika dilakukan evaluasi lebih lanjut gitu ya. Jadi, nah satu hal bahwa mungkin enggak pasien ini sebenarnya suatu LV aneurism tetapi kemudian sekarang ini ada end-stage elevasi ACS, mungkin enggak? Mungkin saja ya. Ingat salah satu kemungkinan pasien ini suatu end-stage ACS adalah ketika ada post-MI angina ya. Kalau ini bukan pada post-MI, ini enggak juga. Nah, kalau yang post-MI angina tetap dipikirkan suatu non-ST elevasi ACS. Artinya pada pasien yang sudah pernah infak ketika ada angina, itu harus kita pikirkan ini ada suatu masalah baru gitu. Ya. So, usul saya pada teman-teman kalau pasien ini datang ke tempat jenengan, ya, yaitu ya dikirim ke ruang UGD, dari poli kirim ke UGD, loading di APT, cek kadar enzim, kemudian dikonsulkan ke kardiologis biar beliau nanti yang menentukan. Bagaimana dengan saya? Nah, karena kebetulan pasien ini datang di poli sebelahan sama echo dan saya punya capability untuk echo, ya saya lakukan echo. Lihat teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada ini adalah left ventricle, ini LV. Di sini bentukannya tuh aneh. Lihat ada ini. Nah, ini adalah suatu aneurism. Nah, ketika kita potong, ini kan tadi potongan dari sini ya, memanjang ya. Ketika kita potong begini, set gini, maka yang didapat ini adalah aneurismenya yang normal. Dimana ini ototnya masih tebal nih, tapi di sini tipis. Kita lihat di sini, ya, kelihatan toh aneurism. Ya, lebih ujung lagi juga sama aneurism. Dan ya ini nice to know aja ya. Jadi ada penelitian namanya Orbita Trial. Ini penelitian agak kontroversial, tapi cukup membantu kita bahwa intinya pasien ini dari 230 ini dibagi dua. Ya. Dari 230 pasien dibagi dua, setelah medical observation dibagi dua, di PCI atau sham procedure. Jadi pura-pura di PCI. Ya. Jadi 230 optimalisasi medikamentosa, kemudian di PCI dan pasien tidak tahu kalau tidak tahu di PCI, tapi ini cuma pura-puranya di PCI. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, treadmill ulang. Ya. Dan ternyata, tapi ini angkanya stenosis 70% ya, tanpa dilakukan pemeriksaan lebih detail. Jadi ternyata pada pasien yang dilakukan PCI versus cuma pura-pura aja atau medikamentosa saja, ternyata sama derajat anginanya, kemudian pada waktu dilakukan tes treadmill dan lain itu ternyata di PCI dengan ini sama. Artinya pada pasien yang stenosis 70% selama dengan medikamentosa baik,
itu ternyata dilakukan PCI dengan obat ternyata apa namanya manfaatnya untuk keluhan ya sama ya, tetapi ada limitasi ya apa, apa studi ini ya. Jadi dia hanya melihat selama 6 minggu aja, minggu mortality dan lain-lain tidak bisa dilihat pada orbita ini. Kemudian ini bisa karena multiple exercise akhirnya dia membaik gitu ya. Jelas ACS nggak dilakukan pada pasien dengan ACS tidak dilakukan. Severe multivessel disease juga tidak dilakukan. Kemudian harus dia harus medically optimized pada pasien tersebut. Berdasarkan data tadi dan lain-lain ya, kalau saya sih saat itu kemarin saya beri aspirin aja, bisoprol 2,5, ramipril. Kenapa kok bisoprol? Karena ini jelas dua obat ini 1, 2, 3, 4 sama atorvastatin 40 ini adalah obat standar sesuai guidelines untuk pasien-pasien post PCI dengan angina. Dan saya yakin sih kalau setelah dengan pengobatan ini pasien akan jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.